Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1614 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu di hari ini sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat Tuhan, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai ayat 26. Di bawah perikop keturunan Kain, Set, dan Enos. Demikian firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapat informasi bahwa Kain setelah dia membunuh Habel adiknya, dia hidup seperti manusia umumnya. Dia memiliki istri, dia memiliki keturunan. Pertanyaannya saudara sekarang, dari manakah istri Kain? Kita tahu bahwa Adam dan Hawa melahirkan juga anak-anak perempuan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam sejarah perjanjian lama, perempuan itu kadang tidak dihitung. Yang dihitung itu kaum laki-laki. Saudara perhatikan anak-anak Yakub. Ada satu perempuan, namanya Dina. Tapi Dina tidak termasuk dalam 12 suku Israel. Betul? Kenapa? Karena Dina perempuan. Begitu juga waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang disebut di sana 5.000 laki-laki. Betul? Perempuan tidak dihitung. Jadi kalau saudara bertanya, dari manakah istri Kain? Dengar baik, Kain menikah dengan saudaranya sendiri pada saat itu. Coba saudara perhatikan, lihat
Kejadian 5 ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 5 ayat 1 sampai ayat 4. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu itu, diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Perhatikan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Jadi kita melihat bahwa dalam sejarah panjang manusia pada saat itu, saudara, mereka masih generasi pertama. Jadi kita maklumi kalau terjadi pernikahan antar kerabat di sana, antar keluarga, saudara. Karena apa? Karena masih generasi pertama. Selain Adam dan Hawa dan anak-anaknya, tidak ada manusia lain. Tidak ada alien waktu itu, saudara. Ya, kita semua maklumi karena waktu itu masih generasi pertama. Setelah manusia semakin banyak, barulah dalam kitab Imamat 18 ayat 6 sampai 9 baru ada aturan tidak boleh menikah dengan satu kerabat dekat, atau istilah menikah dengan saudara sendiri, kakak, adik, atau sepupu pertama, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Dari medis kita mendapatkan informasi kalau masih kerabat dekat, ini sangat berpotensi melahirkan generasi yang tidak baik. Dalam fisik, dalam kejiwaan mereka. Saudara, karena masih keluarga dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di zaman Kain, kita maklumi. Karena ini masih generasi pertama. Masa mereka mau kawin sama orang hutan, kan nggak masuk akal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kain ini kita belajar. Kain juga diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan dari garis Adam ini. Dari Kain lahir Henok, ini bukan Henok yang di pasal 5. Sama nama tapi beda orang. Dari Henok lahir Irad. Irad memperanakan Mehujael. Mehujael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek dan seterusnya. Artinya begini. Dari Kain juga lahir keturunan Adam. Tapi sayang, Tuhan tidak memberkati keturunan Kain si pembunuh itu. Coba saudara lihat ayat 25 dan ayat 26. Saudara perhatikan di sana. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggantikan Habel dengan seorang anak dari Adam dan Hawa yang diberi nama Set. Dari Set inilah lahir generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Amin. Dari Set inilah garis keturunan dari Tuhan Yesus. Coba saudara buka Alkitab saudara dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 38. Injil Lukas pasal 3 ayat 38 berkata begini. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Kalau saudara lihat perikopnya di dalam pasal 3 Injil Lukas ini, saudara akan menemukan perikopnya adalah silsilah Yesus. Amin. Jadi saudara jelas bahwa Tuhan memakai garis keturunan anak Adam yang bernama Set untuk menjadi leluhurnya atau nenek moyangnya Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak memakai Kain sebagai nenek moyang dari Yesus? Karena Kain telah membunuh orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Kenapa saya berani mengatakan Habel adalah orang yang dikasihi Tuhan? Karena persembahan yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terima. Makanya berani saya mengatakan bahwa Habel ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan waktu itu. Karena korban persembahannya diterima, berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menolak Kain karena Kain membunuh orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara dan saya ditolak Tuhan karena dalam tanda kutip kita pernah membunuh. Dalam Alkitab kita diajarkan betul membunuh itu yang pertama menghilangkan nyawa orang. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua dari membunuh ketika kita membenci orang lain. Kita sama seperti orang yang membunuh. Dosanya sama seperti dengan seorang pembunuh. Ketika kita membenci orang lain, kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang itu. Saudara, kita sama seperti dengan seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditolak Tuhan. Karena di dalam hati kita masih tersimpan kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati terhadap orang lain. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita sama seperti Kain. Yang berdampak apa? Garis keturunan Kain tidak diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Mau menempatkan diri kita seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang berdosa, yang melepaskan pengampunan untuk orang berdosa, menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mengikuti teladan dari Bapa kita. Jangan sampai kita seperti Kain tanpa kita sadari. Kita sudah sama seperti dengan seorang pembunuh kalau kita sulit untuk mengampuni. Kalau di dalam hati kita dipenuhi rasa benci, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ditolak. Bukan hanya kita, keturunan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih senang mengampuni, melepaskan pengampunan. Amin. Haleluya. Sehingga apa saudara? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni. Saudara hidup dalam kebenaran, kekudusan hidup. Tuhan senang. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, wah maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Pasal 5 Kitab Kejadian ayat 1 sampai ayat 17. Nanti saudara baca sendiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 17 Kitab Kejadian ini, kita dapat melihat anak-anak Adam dari garis keturunan Set, anak cucu cicit buyutnya diberkati Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu mereka diberkati? Lihat umur mereka, saudara. Umur panjang semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Dari kita, ya, dari saudara dan saya, Tuhan mau melahirkan generasi diberkati Tuhan. Anak cucu cicit kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Supaya anak cucu kita diberkati. Amin. Saudara, anak cucu kita diberkati atau dikutuk itu dimulai dari diri kita. Dari kita pohonnya, saudara. Baru, saudara, yang menikmati itu anak cucu kita. Saudara perhatikan, puncak penciptaan Tuhan adalah menciptakan manusia. Betul? Tuhan memberkati manusia pertama, Adam dan Hawa, yang adalah keluarga yang pertama di dunia ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Artinya begini saudara, Tuhan mau beracara di tengah-tengah keluarga. Amin. Keluarga orang percaya. Saudara lihat perkawinan di Kana. Mujizat pertama Tuhan lakukan di mana? Di tengah-tengah keluarga. Amin. Artinya begini,
Tuhan senang memberkati keluarga orang percaya. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah saudara mau diberkati atau tidak? Saya percaya saudara semua sepakat dengan saya. Kita semua pasti mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya menikmati berkat Tuhan? Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Di saat saudara hidup takut akan Tuhan, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara lihat, Set memperanakan Enos. Pada zaman Enos, mereka baru menyebut nama Yahweh itu, nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sana bahwa garis keturunan Set ini, Enos dan seterusnya, mereka betul-betul hidup takut akan Tuhan. Makanya tidak heran saudara, mereka panjang umur, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara mau menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hiduplah taat pada firman Tuhan. Amin. Hiduplah taat pada firman Tuhan. Selalu saya katakan, taat itu berarti saudara menangkap pesan, menerima pesan firman, lalu saudara lakukan. Saudara menerapkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itu baru orang taat. Ada banyak orang hanya menjadi pendengar setia, tapi tidak taat pada firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu taat pada firman. Di saat kita taat, berkat menyusul. Berkat mengikuti kita. Berkat betul-betul berkelimpahan dalam kehidupan kita, orang-orang yang taat pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini, Tuhan mencari orang-orang yang taat. Amin. Pertanyaannya sederhana. Apakah saudara taat pada firman atau tidak? Kalau saudara taat pada firman, di saat firman Tuhan berkata, ampuni, saudara mengampuni. Jadi berkat buat si A, si B, saudara jadi jawaban buat mereka. Saudara terpanggil untuk melayani, saudara merespon panggilan Tuhan itu, bentuk ketaatan saudara, dan lain sebagainya. Saudara, di saat saudara mentaati firman Tuhan itu, Tuhan akan memakai saudara lebih herat, lebih dahsyat lagi. Amin. Dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Saya mempelajari saudara, bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang taat. Makanya saudara perhatikan, ketika nabi, rasul, atau hamba-hamba Tuhan taat pada firman, pasti Tuhan berkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Belajar taat pada firman. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara, hiduplah dalam kasih Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kenapa Kain ditolak oleh Tuhan? Karena dia tidak memiliki kasih. Betul, mungkin dia mengasihi Tuhan, tetapi kasih dia kepada sesama dia tidak ada di dalam dirinya. Makanya tidak heran dia membunuh karena tidak ada kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ini adalah hukum yang terutama dan yang paling utama yang harus kita lakukan. Amin. Kalau kita mau dikasihi, kita harus mengasihi. Kalau kita mau diberkati, ya kita harus memberkati. Kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita, kita juga harus belajar mengampuni kesalahan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya kasih. Kalau dia tidak punya kasih, saudara mental, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Yang taat pada firman dan memiliki kasih Tuhan, mengasihi sesama. Maka saudara, anak cucu cicit buyut saudara akan dijaga, akan dilindungi, akan dipelihara, dan diberkati
oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.